statementmu itu nggak pantas karena kau melayani di sini. Harusnya kau yang memberitahu dia di mana, karena kamu yang tahu ruangan dia, bukan saya. Harusnya aku yang bertanya samamu, gitu. Di mana orangnya ini? Karena kamu yang tahu dia lalu lalang masuk dan keluarnya, karena kamu menjaga di sini. Gitu tadinya kan kita kan kalem ya, nggak mau ribut lah pesan. Akhirnya oke bang, kita buka. Nah, kira dibuka nih ruangannya. Saya masuk, ternyata oknum penyidik ini main game, kaki diangkat tuh di atas meja. Aku langsung datang, dia kaget dong kan. Aku langsung datang. Hebat banget ya. Telepon gak diangkat, aku gituin. Mr. Z. Nah, akhirnya dia bilang, maaf dok. Akhirnya dia mencari kesalahan lah. Enggak, aku begini dok, aku sulit begini. Pertanyaannya saya cuma satu. Kalau memang itu P19, dilakukan tidak? Dipenuhi enggak? Itu saja. Mau itu berat, enggak berat, itu tugasmu. Kau yang punya tanggung jawab itu bukan saya. Oh, sampai begitu? Iya, saya bilang gitu, Mr. Z. Wah. Atau, kalau memang nggak kamu kerjakan, SP3 kan sekarang, saya tunggu. Aku kasih tunjuk tuh video si Samirun. Nih, gembar-gembar dia mau SP3. SP3 kan sekarang saya tunggu. Saya tunggu Pak Calvin. Pak Calvin ini kan Kapolres Tabes. Akhirnya dia bilang, oke, saya enggak dok, enggak mungkin kami SP3 dok. Mana mungkin kami SP3 dok? Hancur dong kami begini. Kau kerjakan enggak? Pertanyaan saya itu, kamu kerjakan enggak? Nah begini, panjang lah ya, entah apa-apa deh. Saya pertanyaan cuma satu, kamu kerjakan enggak? Kalau kamu kerjakan, minta SP2HP-nya. Kan gitu. Iya, simple. Mana SP2HP-nya? Kasih sama saya, apa yang sudah kamu kerjakan dari P19 ini? Betul. Akhirnya dia ngajak diskusi. Saya tidak lagi mau berdiskusi. Saya akan suratin Irwasum, Irwasda, Propam, dan semua pihak-pihak terkait untuk bagaimana kamu ini bisa aku mendapatkan upaya hukum lain. Saya bilang gitu, Mr. Z. Ya. Saya suratin sudah. Benar. Sudah. Karena saya bilang sudah saya suratin. Ya. Saya bilang, kalau memang mau di SP3 kan, karena ketika kamu melakukan SP3, aku akan melakukan upaya hukum lain. Betul. Jangan digantung-gantung begini. Kepastian hukum untuk saya apa? Wah, keren, bagus itu. Iya. 2024, 2025, 2026, 3 tahun. Berapa itu? 2 tahun, Mr. Z, 2 tahun. 2 tahun. Wow. Dokter Andreas, luar biasa dokter. Untuk saya tanya nih, jadi banyak mata yang sudah bisa ini. Lanjut dokter. Jadi simpelnya begini, dia kan selalu berkor-kor. Kalau aku kan dia selalu berkor-kor. Kalau misalnya aku ini yang punya Markus, aku jadi Markus, apa segala macam. Kan begitu tuh. Dia selalu ngomong begitu. Kalau logikanya begini ya teman-teman. Kalau aku Markus dan aku menggunakan dana untuk sebentar aja itu masuk. Ini udah katanya Markusnya aku dokter. Begitu. Jadi makanya aku mau apa ya? Masyarakatnya harus paham kenapa ini sampai berhenti. Ya bisa jadi dia Markusnya kan begitu, Mr. Z. Sesimpel itu gitu loh. Nah di situ aku sempat jumpa lagi Mr. Z sama JPU-nya. Saya ketemu tuh sama JPU-nya. Loh. Saya ketemu sama JPU-nya, langsung saya masuk ke kejaksaan di Medan. Saya langsung tanya sama JPU-nya. Pertanyaan saya cuma satu sama dia. Kenapa P19-mu ini tidak ada kaitannya? Satu, pencemaran nama baik. Kenapa P19-mu ini mengarah kepada BPOM, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kemudian bea cukai? Hubungannya apa? ID. Saya tanya, apa hubungannya?
Apa kaitannya? Oh, sengaja itu. Nah, jadi aku langsung belak-belakan Mr. Z. Orang Medan kan dia nggak bisa yang diam-diam gitu kan Mr. Z. Ya, ya. Aku langsung bilang sama oknum JPU ini. Aku bilang sama beliau begini. Kalau kau mau bikin P19 mati, ya kan gitu Mr. Z. Kalau kau mau bikin P19 mati, hati-hati. Karena orang tahu kalau nama saya dicemarkan di situ. Jelas foto wajah saya. Ya. Ya. Dibuat dengan bahasa fix bukan dokter. Orang yang nggak jaksa aja, yang nggak ngerti hukum, itu tahu itu nama saya dicemarkan. Nah, saya bilang gitu. Nah, dia jawab begini Mr. Z. Maaf dokter, kalau sekarang ini memang kita sulit untuk mem-P21. Ada aturan begini-begini. Aku bilang langsung, udah kau nggak usah banyak cakap. Gak usah banyak cakap cincong apa segala macem. Aku cuma bilang begitu Mr. Z. Aku anggap aja kau ini manusia yang mukanya orang bilang muka dua. Kalau muka kau banyak, aku gituin aja Mr. Z. Aku ngomongin seperti itu sama dia. Kenapa dokter bilang begitu? Lah, kenapa bilang begitu? Coba anak SMA pun tahu itu aku dicemarkan nama baikku. Wajahku loh dibilang bukan dokter. Harusnya sesimpel ini ya, sesimpel kau tinggal melihat aja berkas tersebut. Lah, kau tinggal lihat di berkas itu kalau aku memang bukan dokter. Terlampir nggak STR saya, surat tanda registrasi saya sebagai dokter. SIP saya sebagai dokter, kartu anggota saya sebagai dokter. Kalian lacak, kalian cek di online-nya, di website resmi. Kalau saya bukan dokter, saya nggak ada itu ijazah saya nggak ada, STR saya nggak ada, SIP saya nggak ada. Udah, hanya itu. Perkara justiper, perkara apa, dokter pembunuh, dia tetap dokter. Nggak ada yang melepas gelar dia dokter, walaupun si dokter itu pembunuh. Jadi jangan kau alih-alihkan ke bea cukai. Apa hubungannya bea cukai? Apa hubungannya sama BPOM? Itu ada begitu ya? Ada pertanyaan-pertanyaan ke arah situ ya? Ada, makanya dia pun aku laporin. Sengaja itu. Makanya aku laporin Mr. Z. Aku laporin lah ke apa ya namanya? Jamwas ya? Apa sih namanya itu? Jamwas. Jamwas. Aku laporin Mr. Z. Dia coba bernego apa segala macam. Aku bilang, oh nggak ada, karena udah cukup lama. Aku bilang begitu sama dianya. Mr. Z, udah gitu aja. Yang penting emosiku terlampiaskan sama APH-nya. Dokter jelasin dong, yang ada informasi malah dia minta damai, dia yang minta uang. Gimana? Nah itu dia. Aku kan kasih videonya tuh, kan dia ngomong tuh kan dia ngomongin bahwasanya ini si Bokir ini minta damai. Mana mau saya, pokoknya nanti kamu akan saya laporkan kalau SP3. Ada kan gitu tuh ngomongnya. Ya. Dia ngomong begitu kan. Tapi di situ Kak, aku langsung mengskamat oknum JPU ini. Aku langsung bilang ke mereka, ini terlalu jahat kalian, keji nih kalian begini. Kenapa aku bilang keji? Kalian lempar berkas langsung P19 kepada oknum kepolisian di Polrestabes, biar apa? Biar kalian lepas tanggung jawab bahwasanya berkas bukan di kalian lagi. Iya, betul itu. Kan begitu, Mr. Z. Itu. Wah, ini kalian luar biasa ini. Nggak bener nih kalian sebagai APH. Aku bilang begitu, Mr. Z. Coba nih kalian lihat, dia bilang aku minta damai. Di mana ceritanya pelapor minta damai? Marah betul nih. Kan begitu. Sejak kapan ada pelapor minta damai? Yang ada terlapor minta damai. Ya. Ini jaksanya bukan pindahan itu, bukan? Masih itu kah? Masih itu, Mr. Z. Oh alah. Awalnya adalah kabur-kabur, Mr. Z. Karena kan saya kan nggak pernah hadir. Nggak pernah mendatangin. Kenapa? Karena dulu kan aku punya PH. Ya. Nah, akhirnya kan aku serahkan kepada PH. Nah, sekarang PH-nya kan lagi sibuk tuh. Nah, akhirnya yaudah, kayaknya aku harus maju nih. Nggak bisa nih aku nggak maju kan gitu, Mr. Z. Yes. Ya udah, aku datang ke sana. Akhirnya, maaf dok, nanti kita begini, nanti berarti polisinya, penyidiknya harus buat SPDP. Nggak usah diajarin. Jangan ajarin ikan berenang.
kerjain kerjaan masing-masing. Saya bilang gitu aja Mr. Z. Enggak, terus yang dia ada informasi dia datang ke sana, udah katanya si Bokir kalau mau minta damai, saya mau kasih saya 50 juta apa berapa? Oh iya, gitu. Itu bahasa dari oknum penyidik. Nah, oknum penyidik ini informasinya begini. Jadi aku nggak tahu oknum penyidik ini siapa ya, karena kan ada beberapa penyidiknya ya. Menghubungi dia lah katanya. Ini bukan beritanya dari si Samirun. Bahwasanya kalau mau damai gitu ya kan Kak, gitu nggak sih kemarin? Kalau mau damai dia harus bayar tuh 500 juta kalau nggak salah ya. 500 juta ya kalau nggak salah. Iya. 500 juta. 500 juta dia harus bayar ke saya, dan dia harus minta maaf sama saya di publik karena dia sudah mencemarkan nama baik saya. Lah, kok balik gitu loh. Dia bilang karena kerugiannya 2,5 miliar katanya. Kerugiannya dia. 2,5 miliar. Jadi 500 juta itu. Dia ada kok videonya, Dokter Andreas. Itu dia. Aku tanya tuh sama oknum penyidik di sana. Kan pas dalam satu ruangan saya tanyakan, ini siapa yang ngubungi dia kok bisa begini? Emang aku ada ya minta damai ya? Aku bilang begitu sama oknum penyidik ini. Nah, mereka bilang, nggak ada dok, nggak ada. Nggak ada saya ngomong begitu. Hubungi dia pun saya tidak pernah dok. Itu bohong itu dok. Gitu-gitu tuh ngomong mereka. Alah, Ya emang tukang bohong kan, sekarang semua tahu kan dia itu tukang bohong. Orang, saya pernah bilang kan dia bentar lagi SP3 itu tahun lalu dia ngomong begitu. Saya sampai bilang, lu Samira kalau bisa SP3-in laporan si Bokir, aku sembah sujud ke kaki kau. Sampai hari ini nggak ada. Iya. Aku baru dapat SP2P hari ini, Mr. Z. Oh, apa isinya? Apa isinya? Luar biasa. Yeay. Bisa dong, isinya apa? Apa isinya? Garis besarnya aja apa dok? Tetap berlanjut, tidak SP3. Tetap dilanjutkan dan akan dikirimkan SPDP baru. Kemudian ada panggilan untuk Ketua Dokter Indonesia, organisasi ID, mau menanyakan apakah seorang dokter boleh melakukan edukasi di sosial media. Ya boleh dong, pasti. Ngapain itu? Itu kan itu alasannya jaksa aja tuh sampai ke situ itu. Iya. 19 itu. Iya, dia sendiri juga kan katanya edukator. Gimana sih? Ikutin aja lah, dia mau belok kemana, mau kemana tetep kan nyampe juga kan ini. Biar aja. Benar. Bertanggal berapa itu? Baru hari ini. Itu juga kan keluar karena aku kan ngelaporin ke ini. Laporin ke Irwasum. Propam. Tapi itu masalah itu masalah kasus itu kalau ditelusuri ya, laporannya kapan, proses penyelidikannya kapan, itu terlalu lama itu buat saya itu. Iya benar Mr. Z. Jadi di situ aku di dalam surat aku itu aku lengkapin semua per tanggal berapa SP2HP, per tanggal berapa terakhir aku mendapatkan, itu semua aku jelaskan di situ Mr. Z. Ya, di surat pengaduan itu ya. Iya. Sama aku. Padahal kan kalau sekarang kan KUHP baru kan SP2P itu harusnya per 14 hari. Iya. Ada aturannya semua. Nah, dia kalau sampai 2 tahun begini kan ini kasus apa? Ini sesulit apa kasus kamu nih? ya itu dia Mr. Z. Iya. Benar, ada kadaluarsanya nggak sih sebenarnya Mr. Z kalau sudah seperti ini? Kasusnya bukan kasus yang berat lah ibarat kata ya. 2 tahun berjalan belum kelar gitu. Ya, jadi gini, penanganan kasus itu kan ada kriteria-kriterianya. Ada mudah, sedang, sulit, sangat sulit. Nah ini kasus apa? Kalau sudah jelas semua, ada pelapornya, ada TKP-nya, ada
terlapornya, saksi-saksinya ada, itu masuk golongan mudah. Kalau mudah itu hanya 30 hari sejatinya. Maksudnya bisa diperpanjang untuk melakukan penyidikan itu, apalagi tidak ditahan. Nah ini yang jadi masalah kan, sudah nggak ditahan, lelet, bertele-tele. Nah ini Dokter Andreas ya sudah benar itu. Kalau sudah melapor ke Irwasum, apalagi kalau lihat data-data Irwasumnya itu, kok laporannya tanggal sekian, kok sampai sekarang kok belum selesai. Wah itu pelayanan masyarakat loh itu. Nah itu dia Mr. Z. Jadi aku sih sambil belajar ya, buat teman-teman juga. Nanti kan ini pengalaman banget nih buat aku dalam melaporkan seseorang dugaan pidana. Sebenarnya kalau kita sudah bisa memberikan keterangan ataupun bukti yang terang benderang, nggak selama ini harusnya. Ini kan bukan abu-abu gitu loh, nyata gitu loh. Mau dibolak-balik gimana pun pertanyaannya, aku bisa menjawab. Mau apapun pertanyaannya, aku akan menjelaskan dengan keteranganku. Kan begitu. Mau dia bolak-balik ini kayak apa segala macam, mau jadi kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, aku bisa jawab. Nah itulah bedanya ya, Mr. Zia. Itulah bedanya dengan orang yang memahami laporannya dengan si Samira yang melaporkan Richard Lee. Dia nyuruh orang. Kalau Dokter Andreas kan memahami apa yang diperjuangkan, apa yang dilaporkan. Jadi enak. Kalau si Samira kan gasal. Itu ancaman hukumannya berapa tahun, Dok? 2 tahun. Tapi kan ini menjadi pintu masuk untuk split laporan yang lain. Misalnya DRL kan dia ada laporannya di ini di Jakarta Selatan, dia sudah tersangka. Nah itu kan nanti bisa jadi bukan split, sorry, apa sih namanya tuh, bestam ya, bebas tampung ya. Jadi ditambahin lah dari hasil putusan di sana berapa, ditambahin lagi. Nanti Miss Gosip yang di Polda Aceh ditambahin lagi gitu. Jadi hukumannya pindah-pindah apa? Di penjara di sini, penjara di sono gitu nggak tuh? Nah itu dia, biar aja dia digiring. Tapi aneh juga ya, dokter ya, aneh juga ya, kayak jaksa-jaksa itu tidak belajar dari beberapa jaksa yang sudah diadili di DPR ya, DPRD gitu ya. Kok masih sih gitu, apanya namanya, ke haknya orang gitu untuk bisa dipermainkan gitu. Dan ini sebenarnya kan kasus yang nggak besar gitu loh ya dok ya, agak-agak aneh kalau semuanya harus di tangan gitu. Iya, jadi kalau misalnya banget. dia bisa membawa Dr. Richard Lee ke persidangan sampai hari ini tuh ya kita lihat lah, jadi kayak agak gimana ya, menyeramkan gitu loh, menyeramkan. Ini siapa sih sebenarnya? Aku menduga pasti banyak orang di belakang dia yang entah apa anunya. Itu aja sih menurut saya ya. Jangan dibully ya saya ya. Udah nggak ada lagi yang membuli, kalaupun membuli hantam, usah takut lah. Iya betul sekali, nggak perlu takut. Ntar saya balik dulu ya. Mana sih baliknya nih? Ini kan Dokter Andreas juga butuh yang kayak gini-gini juga. Ini dok. Apa itu? Batas waktu, ayo. Apa sih? Batas waktu penyelesaian perkara. Waktu penyelesaian perkara dihitung mulai diterbitkannya surat perintah penyidikan meliputi 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit. Oke. 90 hari untuk perkara penyidikan perkara sulit. Nah, saya bilang itu perkara mudah. 60 hari untuk perkara penyidikan perkara sedang.
Nah, perkaranya dokter itu masuk golongan ini. 30 hari untuk perkara penyidikan perkara ini mudah nih loh. Iya, harusnya begitu. Misalnya, tapi itu teori aja, Mr. Z. Loh enggak, ini pedoman. Kalau nggak berpedoman sama ini justru alasannya apa, kan begitu. Iya. Kalau ini teori, lah untuk apa dia buat? Nah itu benar, Mr. Z. Tadinya tuh kan Ini loh. Untuk apa dia buat kan? tadinya Mr. Z. Nah terkait hal ini, itu tadinya memang aku tuh pengen pengen seperti kasus yang di sini tuh Amsal Citepu tuh Mr. Z. Ya. Pengen banget aku mau ribut seperti itu. Awalnya tuh bergejolak seperti itu, tapi aku balik lagi. Aduh, kayaknya energiku ini butuh effort yang luar biasa untuk ngelawan si Samirun ini.